Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina habibina wa lana Muhammad. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah. Pak Arwan dipanggil. Langsung aja lah, aman kan? Pak Yusuf sama kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina syafiina wa nabiyina maulana Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita saksikan penandatanganan peresmian Masjid Tawakkalullah Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18 yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Kota Medan Timur, Bapak Haji Haliken Nur SH MM. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Silakan Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk masuk ke dalam masjid, karena sebentar lagi acara peresmian akan kita mulai. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di dalam masjid agar segera memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Bupati Kota Beringin Timur, Bapak Haji Halikin Nur Ishaq MM beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas limpah taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2024, tepatnya tanggal 30 Rajab 1445 Hijriah, kita dapat berhadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Tawakal Allah, Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18, dalam rangka acara peresmian dan sekaligus nantinya akan dirangkai dengan peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam marilah selalu kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan kepada umat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Bupati Kota Timur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, baiklah pada kesempatan ini acara peresmian Masjid Tawakal Allah dan sekaligus nantinya akan dirangkai dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kesempatan ini akan kami sampaikan sudah acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat istirahat dan penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Acara yang kedua pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhyiddin. Kepada beliau dipersilakan. خصوصا الروحية بعد شيخنا ووالدينا وأولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يشرب والغفران وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها قدرتنا وتبرد بها قرباتنا وتقضي بها حاجاتنا وتعظم بها مقالاتنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن الفقراء والضعفاء والمساكين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك بك وأنت لم تزدد ذلك أبدا. اللهم يا ميسر كل عسير ويجد كل كثير ويصاحب كل فريد ويمهي كل فقير ويمهي كل ضعيف ويمحمل كل خائف. يسر علينا كل أسير ويسر العسير عليك يسر.
اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا بشجرة الموت والنجاة من النار وأقوى عند الحساب وأمل من العذاب ورشيد من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حضرة لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب رب حاجتنا يا الله رب حاجتنا يا رحمن رب حاجتنا مسلم قريب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya sambutan pertama yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Panitia Pembangunan yang akan dalam hari akan dua kita. Mohon maaf Bapak Bupati, ulun pada kesempatan ini diberikan peran ganda. Pertama selaku MC, kedua menyampaikan amanah terkait laporan pelaksanaan pembangunan ini yang dilaporkan oleh panitia kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Bupati Kota Timur, Bapak Sekretaris Daerah, beserta rombongan, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid yang indah, megah ini, tawakal Allah, dalam rangka acara peresmian dan sekaligus nantinya akan digelar dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sekilas laporan tentang pembangunan Masjid Tawakal Allah Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18 ini. Yang pertama kami sampaikan bahwa awal berdirinya Masjid Tawakal Allah ini yakni diresmikan pada tahun 1997, masjid yang terdahulu, masjidnya agak kecil dari ini, kemudian dirombak dan dibangun lagi, dan bisa kita lihat sekarang ini yang luar biasa, itu dimulai sejak tahun 2022 hingga sekarang. Kemudian kami sampaikan juga pada Bapak Bupati bahwa biaya pembangunan ini selesainya sampai sekarang kurang lebih 1,8 miliar yang bersumber dari hasil selawatan setiap hari di tepi jalan. Itu adanya infak sumbangan dari para musafir yang dihimpun oleh panitia. Kemudian lagi sumber dana yang kedua yang kami dapatkan adalah dari persatuan juru parkir yang ada di SPBU yang terdekat, SPBU Haji Zakaria. Kemudian juga kami laporkan dengan Bapak Bupati dan hadirin sekalian bahwa di samping dana tersebut juga ada bentuk sumbangan material yang kami terima. Di antaranya 50 sak semen dari Bapak Rondo, 50 sak semen dari Uji Pangkalan Minyak, 50 sak semen dari Bapak Haji Dadang. Kemudian juga kami sampaikan yang sudah selesai bangun dalam waktu kurang lebih 1 tahun 7 bulan atau 19 bulan, di antaranya masjid yang sekarang ini kita tempati
yang luar biasa megah indahnya ke Masjid Tawakal Allah. Alhamdulillah sudah 100% selesai. Kemudian juga ada namanya ruang dapur masjid, ruang tempat pelayanan konsumsi ada di samping kita. Kemudian juga yang sudah selesai dibangun rumah kaum masjid, Pak. Rumah kaum masjid yang terletak di samping ini belakang kita. Kemudian juga tempat wudhu, alhamdulillah juga selesai. Kemudian toilet atau WC dan kamar mandi juga selesai. Bapak Bupati yang kami hormati, ada beberapa bangunan yang masih dalam proses penyelesaian, bahkan dalam proses perencanaan. Yang pertama, pagar masjid yang bisa kita lihat masih dalam bentuk fondasi, ya, tinggal kita mengupayakan memikirkan teralisnya saja lagi demi keamanan masjid kita. Kemudian juga panitia pembangunan insya Allah ke depannya akan merencanakan pembangunan menara yang merupakan ciri khas atau karismatik masjid yang kita ini. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, peresmian ini jangan kita anggap langsung selesai begitu, tapi masih banyak hal-hal yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Dan mudah-mudahan juga harapan kita megahnya masjid, mudah-mudahan kita semua bisa memakmurkan masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak dan Ibu, mungkin itu sekilas laporan dari kami tentang pembangunan Masjid Tawakal Allah ini. Dan mudah-mudahan selama ini kita semua diberikan kesehatan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebagai wakil dari panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh panitia peresmian dan peringatan di Salatul Mi'raj, yang mana beberapa hari ini telah kompak bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyukseskan acara ini. Mudah-mudahan kegiatan kita semua, bapak dan ibu panitia, mendapatkan ridha dan berkah dari Allah SWT. Juga kami atas nama panitia pelaksana sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta rombongan yang berkenan menghadiri acara ini. Dan pada saat nanti kami mohon kepada Bapak Bupati Bengkulu Timur untuk memberikan sambutan arahan dan sekaligus meresmikan Masjid Tawakal Allah ini di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yakni sambutan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Haji Halitegor SH MM, dan sekaligus mohon kepada beliau untuk meresmikan masjid ini, Masjid Tawakal Allah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, ustaz dan ustazah, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Tawakal Allah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan atas rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berhadir di pagi yang sejuk ini dalam rangka sama-sama kita bersilaturahmi sekaligus meresmikan Masjid Tawakal Allah, dan juga nanti dirangkai dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para kerabat, para sahabat, insya Allah kita hidup beliau sampai zaman. Bapak Ibu jamaah masjid Allah yang saya muliakan, pada hari ini hari yang sangat berbahagia, di mana khususnya jemaah di sekitar masjid ini secara resmi meresmikan masjid yang luar biasa ini. Saya sering meresmikan masjid ini. Masjid ini tidak terlalu besar tapi sangat megah, dan ini sangat cocok sekali karena berada di pinggir jalan negara. Pinggir jalan negara berarti orang akan banyak melihat, tapi kalau lihat dari luar itu sudah bagus, apalagi masuk ke dalam. Saya terkejut tadi. Jadi desainnya ini sangat bagus sekali, mendesain masjid dengan kaca juga terang. Mudah-mudahan masjid yang megah dan luar biasa ini begitu juga kita mengisi dan memakmurkannya. Membangun rumah ibadah itu cukup berat, apalagi tadi disampaikan 1,8 miliar, dan itu sudah lengkap dengan rumah kaumnya, tempat wudhu dan tempat mandi serta toiletnya. Tetapi membangun rumah ibadah tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu pasti jemaahnya akan bertambah, sehingga mungkin saat ini kita sementara cukup menampung seperti nanti 2 atau 3 tahun bahkan 5 tahun ke depan pasti akan membludak lagi. Makanya kadang-kadang masjid kita dibuat teras yang memanjang karena jemaah semakin banyak. Nah, jadi tetapi itulah diberikan Allah kesempatan kita untuk beramal. Dengan pembangunan rumah ibadah itu membuka peluang untuk kita, istilahnya itu PMA, penanaman modal akhirat, untuk kita beramal berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, sehingga masjid yang dibangun itu memberikan peluang bagi kita untuk bagaimana sama-sama memberikan amal dari kita. Karena siapapun yang menyumbang sekecil apapun, insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Dan itu juga sepanjang masjid ini digunakan, walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah kita akan menerima manfaatnya. Itu karena seperti dikatakan bahwa bila telah meninggal atau matinya seorang cucu Adam atau anak Adam, maka habislah amal ibadah dengan 3 perkara. Dan semua terutama ulama yang sangat tahu. Nah, jadi itulah salah satu kenapa rumah ibadah yang katakan tidak akan pernah selesai, karena cukup saat ini pasti nanti berkembang beberapa tahun lagi tidak akan bertambah lagi kebutuhan. Apalagi tadi disampaikan bahwa pagarnya belum, menaranya juga memang bagus, panitia harus ada menaranya supaya kelihatan yang tadi di dalam sudah mega ditambah nanti menara. Untuk itu Pak Kapak Esra itu tahun 2003 sudah dapat bantuan baru 20 juta ya. Tahun ini tahun oh ya, gini adalah Pak Kapak ada ya. Nah, tapi ini kalau menaranya belum ada. Nanti tahun depan, tahun ini tidak tepat. Tahun depan ingati, jangan sampai lupa dengan kalau diperhatikan. Dibantu lagi 100 juta untuk menara ini itu. Jadi menara nyata dan pasangan juga diselesaikan. Kalau saya melihat, saya sering lewat kan ada panitia untuk kita sumbangan, nah itu biasa. Jadi sekarang ini sampaikan kepada ini kesempatan untuk beramal. Kalau pemerintah membangun sebelumnya, pertama rumah ibadah kita banyak, kedua tidak ada kesempatan keluarga, karena sumbangan itu sudah miliar besar tapi ikhlas ke kita, walaupun 1.000 rupiah pun. Makanya yang dari sedikit itu lebih dari banyak, maka luar biasa duit ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur sudah jemaah di sekeliling ini bisa membangun masjid dan semegah ini.
Tapi harapan kita semua tidak hanya mengikuti dan bagaimana kita mengisinya, menggunakan tidak hanya untuk apalagi ini tidak lama kita buat memasuki bulan Ramadan, tidak hanya untuk sholat berjamaah saja, tetapi bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lain, dengan kegiatan-kegiatan sosial, terutama anak-anak kita untuk tempat-tempat pengajian. Dan saya ingin bertanya juga di sini, apakah ada fardu kifayahnya? Sudah dapat bantuan dari pemerintah? Karena saya memprogramkan dalam 2 tahun ini membantu fardu kifayah itu berupa tenda, mesin alkohol dengan kursi belum dapat. Nah, Pak Abang Iwan belum dapat. Kalau bisa tahun ini juga kalau fardu kifayah itu. Kenapa? Untuk 10 tahun diprogramkan, kenapa? Bila kita antar orang mengubur, biasanya untuk yang baru start dari masih muda, suara itu kedelatan. Kadang-kadang yang laki itu sudah tua, nama laki itu sudah tua, mic-nya gelerek, terus itu tidak jelas. Nah, lalu dong mengantar ini karena lebih mendengar apa laki itu, padahal itu mengingatkan memang belajarlah kamu dari buayan sampai ke liang lahan. Tapi sebenarnya yang lebih diingatkan bahwa kita yang mengantar, bahwa kita pun suatu saat itu jodoh yang paling pasti adalah, dan gelar yang paling tinggi adalah almarhum atau almarhumah. Makanya itu pasti akan kita yang mengantar ini harusnya jelas mendengar bahwa kita akan sama seperti saudara kita yang diantarkan, mengingatkan kita. Makanya kemarin saya waktu begitu terpilih, saya langsung memprogramkan bantuan untuk guru mengaji. Mungkin ada yang belum dapat dan secara bertahap dengan bantuan fardu kifayah. Kenapa? Karena penggali kubur ini pada hujan-kehujanan, panas kepanasan, belum lagi tadi subsidinya ada jelas, sehingga yang mengantar pun tidak mendengar. Padahal orang yang berarti itu mengingatkan kita semua bahwa kita hanya menunggu giliran saja akan semua menghadap Allah SWT. Nah, jadi itu yang mohon Pak Abang Esa, kalau untuk fardu kifayah usahakan secepatnya karena itu dibutuhkan. Nah, untuk karena dia kalau sudah 2003 kemarin dapat, tahun ini tidak boleh Pak, karena membantuan rumah ibadah tidak boleh berturut-turut setiap tahun. Tapi tahun depan ingati saya sampaikan ini dan sampai lupa ini saya ucapkan itu bukan jadi, dan sampai saya ini menjadi bahwa banyak kita yang 1 juta untuk membantu membangun menara di samping kita, baik kita minta di jalan, hati-hati ada di jalan ini perlindungan, dan juga dari jemaah lain, karena kita dimanapun rumah ibadah siapapun itu boleh menyumbang dengan itu tadi amal jariah kita selama kita berhidup. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya juga mohon maaf setelah meresmikan tidak bisa mengikuti kegiatan Islamirat karena saya tidak berlapan tujuh pertama nampak sini dan 8 upacara dengan Bawaslu dan KPU, dan kebetulan saya harus hadir karena saya juga menyampaikan sambutan di sana, tidak diwakilkan dalam rangka kita menghadapi pemilu 2024. Mudah-mudahan pemilu ini berjalan aman, lancar, tertib, jujur dan adil, menghasilkan siapa saja. Makanya gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian turun ke TPS, pilih sesuai hati nurani kita masing-masing. Yang penting aman, karena itu pesta demokrasi 5 tahunan, nggak usah kita ributkan. Kalau ada perbedaan dalam TPS saja, dalam bilik saja. Karena kita, apalagi kita muslim ini bersaudara. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi setelah mohon maaf, mohon izin dulu setelah meresmikan ini, mohon pamit karena upacara lagi Pak di sana upacara dengan KPU dan Bawaslu. Untuk itu
Dan saya juga secara pribadi, jadi pribadi ada berusaha hari paginya diserahkan. Saya menyumbang 10 juta secara pribadi. Nah, nanti ini punya duit berbiasa, udah kalau sama lu kan gitu. Nah, ini berbaju enggak, tapi sama kita itu pemerintah daerah, ya tapi tahun depan dari habis tahun 2025 nanti itu dan usahakan tahun ini dibuat permohonannya, Pak Ketua Panitia dibantu Pak MC ini kan tahu ini buat permohonan dari karena dia harus jalan 10 tahun. Demikian dan akhirnya dengan memohon ridho dari Allah SWT dan menjelaskan semua kita hadir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Minggu 11 Februari 2024 saya Bupati Timur resmikan Masjid Tawakal Allah. Semoga dengan berbicara masjid yang luar biasa indah, sejuk dan nyaman ini membuat jemaah ini semakin betah beribadah dan yang penting diisi dan dimakmurkan masjid yang mewah mereka ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian telah kita simak dan dengarkan arahan sambutan dan sekaligus peresmian Masjid Tawakal Allah Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18 oleh Bapak Bupati Kota Timur. Alhamdulillah luar biasa sekali buat Bapak Bupati kita.